Jadi ini artinya adalah penyesat ini bisa diartikan juga ya orang-orang yang tersesat, orang-orang yang disesatkan untuk dijadikan tumbal. Kalau untuk Nurli, alhamdulillah dia memang dapat satu khodam yang memang ditugaskan sama mungkin kakeknya atau neneknya untuk ngejaga si Nur ini. Oh, jadi hal-hal kayak gitu mungkin aja dong. Mungkin ada, di kehidupan nyata dong. Di kehidupan nyata juga ada. Karena bukan si Daud, itu bintang utamanya. Ya. Rambut hitam gitu kan, hitam, lurus gitu, cantik gitu kan. Terus mahkotanya tuh simpel, kecil gitu ya, tapi memang ada batu di ujungnya yang aku rasain ya seperti itu. Yes, itu ada sebuah candi. Nah, di situ adalah tempat dari bintang utama tersebut. Bisa disebutkan bintang utama namanya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kesayangan kita, Feni Rama, dan di sebelah saya juga ada Feni Ramanya. Langsung ya? Iya dong. Oh iya dong. Lagi kayak ngomong ya. Iya. Gak apa-apa, kita santai aja ya Teh ini ya. Jadi gimana Teh? Kita bahas apa ini malam? Malam ini kita bahas, kebetulan kan lagi booming nih film-film di bioskop Indonesia, film ini lagi booming banget. Film apa tuh Teh? KKN Desa Penari. Nah, seperti kita tahu nih, sebagian juga teman-teman di luar sana tahu kalau Habib kan memang khusus punya ilmu di kartu jemaat. Alhamdulillah. Ya, nah tapi sebelumnya kartu jemaat sendiri tuh mungkin teman-teman di rumah ada yang belum tahu. Namanya kartu jemaat itu artinya apa sih? Kartu jemaat itu maksudnya jimat. Jadi lebih spesifik dari tarot sih sebenarnya. Hampir sama lah sama tarot. Cuma untuk membaca keadaan lingkungan atau membaca orang itu bagaimana atau ada sesuatu kejadian-kejadian, insya Allah bisa dibaca dengan kartu ini. Oke. Nah, berarti membaca dari sini untuk ke jarak jauh juga bisa ya? Insya Allah bisa. Insya Allah ya. Apalagi kan dipegang sama Habib. Ada baca-baca Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nah, jadi kan memang di film KKN Desa Penari ini, yang seperti kita ketahuin, tapi tunggu sebelumnya. Habib udah nonton belum filmnya? Alhamdulillah udah. Walaupun kita nyari tiketnya sungguh lama banget karena di beberapa bioskop full terus itu. Oke. Masya Allah. Tapi Teh juga, Aku juga alhamdulillah udah nonton film itu karena memang kan euforianya tuh besar sekali kan. Ya. Jadi mau nggak mau ini gimana sih filmnya gitu. Jadi aku udah nonton juga. Iya, karena mungkin juga kenaikan film ini karena dulu 2 tahun yang lalu pernah diulas dengan satu akun Twitter ceritanya KKN Desa Penari ini Teh. Ya, aku juga pernah lihat tuh. Memang udah diangkat di Twitter kisahnya gimana. Jadi intinya saya sama Habib sama-sama tahu lah nih konsep dari KKN Desa Penari. Nah, sekarang karena Habib kan khusus nih bisa membaca kartu jemaat. Jadi di sini maksud saya kenapa saya mengundang Habib kembali, saya pengen kita ulas nih. Kita cocokkan dengan kartu jemaat tentang film KKN Desa Penari. Kan Habib udah nonton dan saya juga udah nonton nih filmnya. Nah, kita cocokkan setiap kejadian-kejadian di Desa Penari. Kan kalau kita lihat di situ kan kejadian itu kan mistis banget ya Habib. Iya, benar-benar. Bukan sekedar horor kalau saya lihat. Jadi kan suka ada film yang hanya fokus pada kunti aja, pocong aja. Tapi kalau saya lihat di sini nih lebih ke mistisnya. Lebih ke mistis. Ada kebudayaan juga ada. Nah, tapak tilasnya juga ada. Nah, makanya saya di sini agak tertarik nih. Mungkin aja teman-teman di luar sana sebagian belum ada yang nonton. Ya, kurang lebihnya sih uraian cerita itu kan ada 6 orang mahasiswa ya, Habib ya. Dia melakukan KKN di sebuah kota, di desa, di tengah hutan, dan kotanya di mana ya, Bib ya? Kan itu ada sini, inisialnya B tuh. Nggak usah pakai inisial kali, atau mau disebutin pada nanti aja? Nanti aja kita sebutin. Oke, nanti aja. B banyak loh. Biar lebih Bogor, pada penasaran aja. Bogor, Bandung,
Banyuwangi, Bondowoso, kita kayak main Pancasila 5 dasar ya. Blitar. Iya, Blitar. Nah, jadi untuk sebelum saya melanjutkan kisahnya nih, kita mau uraikan ceritanya nih. Coba kalian komen dulu. Tebak kota apa ya? Inisial B itu apakah Bogor, Bondowoso, Banyuwangi, atau apa lagi tadi? Blitar ya. Coba silakan komen. Di manakah kota tersebut? Nah, tepatnya memang di sini adalah di tengah hutan ya. Di sebuah desa, dan kalau menurut saya lihat sih desanya terpencil ya. Terpencil banget. Tapi ceritanya menarik banget. Oke Habib, kita mulai ulasan pertama dari dimana ketika para mahasiswa ini datang ke tempat desa tersebut dan bertemu dengan suatu tokoh desa setempat. Ya. Nah, ketika datang itu kan si pemain film yang bernama Nur ini udah mulai tuh merasakan hal-hal goib yang terjadi di sana. Desa tersebut. Nah, ketika mereka di sana, pertama kali yang mereka temukan adalah makam. Nah, menurut Habib, melalui kartu Jimat ini, dan Habib akan melakukan bagaimana menarik gambaran tersebut ke dalam kartu Jimat tersebut. Jenis makam apakah yang ada di KKN Desa Penari tersebut? Coba aja boleh. Oke. Yang pertama, emang makam tua ya. Jadi makam-makam orang yang seperti ditumbalkan, penyesat. Jadi makam-makam yang orang itu disesatkan untuk ditumbalkan, mungkin kepercayaan desa tersebut gitu loh. Oke, mungkin bisa dikasih lihat Habib. Jadi ini artinya adalah penyesat ini bisa diartikan juga ya orang-orang yang tersesat, orang-orang yang disesatkan untuk dijadikan tumbal. Mungkin ya salah satu adat mungkin ya yang di sana di desa tersebut gitu loh. Kalau ini, nah ini termasuk penjaga atau goib yang ada di makam tersebut. Jingjik ini yang terkenal itu adalah dia jarinya panjang, jarinya panjang, terus dia agak bungkuk gitu. Dan dia cuma memang duduk di daerah-daerah makam aja. Sekitar makam situ. Makam situ. Oh, golongannya siluman atau jin? Jin ya. Jin, silumannya jin. Jadi memang itu jenisnya berarti makam keramat. Makam keramat karena di sini juga ada penjaga. Di sini ada penjaga dan di sini ada macan putihnya di situ. Nah, di sini pertanyaan nih, kok macan putih? Mungkin ada satu sejarah yang nanti kita ungkap di terakhir mungkin ya. Kenapa adanya macan putih di sana? Kalau udah lari ya? Iya. Oh, kan ada ungkapnya. Oke. Nah, jadi berarti selain di cerita awal ini termasuk ada sisi keramat dari makam tersebut dan memang ada penjaga dari segi spiritual atau sejarahnya. Oke, itu start pertama ya. Berarti ini cerita film KKN Desa Penari. Kalau saya ambil kesimpulan pertamanya bahwa ini bukan hanya cerita tentang film-film horor biasa. Ya, karena memang pertama kebuka ketika si Nur itu sampai dengan teman-temannya itu kan langsung menuju ke makam. Nah, di situ makam itu ternyata menurut Habib penelusuran atau penerawangan Habib itu di sana tuh makam keramat dan memang kebetulan makam tersebut adalah sebuah mungkin pada zaman dulunya di tempat daerah situ adalah sebab adat etika yang dikorbankan. Ya, pengorbanan lah istilahnya. Cuman gini kita mungkin kan banyak netizen yang bilang, oh Habib udah nonton nih, jadi cukup bisa gitu. Cuman sekarang di sini kita mengulaskan. Iya. Mungkin ya yang ditonton cuman beberapa aja, tapi di sini kita dengan bahasa kartu ini benar-benar insya Allah kita benar-benar ungkap di situ gitu. Oke. Jadi siap-siap merinding dong ya untuk yang di rumah ya. Insya Allah. Ya. Nah, lanjut dari si Nur, dia sudah bersama teman-temannya ke makam, lalu mereka bermalamlah di suatu tempat ya. Nah, di sini ada suatu kejadian lagi nih Habib nih. Yang mungkin Habib ingat juga. Si Nur dan temennya itu yang saya lupa rambut pendek itu perempuan mandi. Ya kan? Nah, ketika mandi itu si Nur itu kan didatangi sebuah sosok ya di dalam kamar mandi tersebut ya. Nah, menurut Habib, sosok yang ada di kamar mandi tersebut itu jenis
makhluk apa? Oh, yang apa? Yang ngintip itu ya? Ah, Oh, yang ada itu yang sih, dia berdua mandi itu. Coba ya. Oke. Keluar juga. Maksudnya dari ulasan ini itu tipe gerenduk teh. Gerenduk ini apa namanya? Lebih tinggi dari Gondoruo. Oke. Nah, Rajanya tuh apa level? rajanya. Oh, raja. Raja dari Gondoruo. Jadi Gondoruo ini punya raja namanya Gerenduk. Gerenduk. Gerenduk Oh, jadi genderuwo juga punya level. punya level. Oke. Gerenduk Ada rajanya juga. ada rajanya. Tapi jenisnya sama. Jenisnya sama, cuman emang tingkatan keilmuannya apa tingkatan levelnya lebih tinggi dari Gondoruo. Oke, tarik kasih lihat ya. Ah, Nih, kurang lebih seperti ini. Yang tadi barusan Habib ambil dari kartunya, bahwa menurut Habib ketika si Nur mandi bersama temennya 2 orang itu, kan Nur di dalam, bahwa yang jenis dari makhluk tersebut adalah namanya gerenduk. Gerenduk itu adalah rajanya Gundruwo. Nah, dia juga mau mencelakakan orang. Oke. Nah, ini kartu yang diambil kedua, Habib, bahwa memang dia itu juga ditugaskan untuk mencelakai manusia. Seperti kita tahu, ketika Nur mandi di situ kan dia mau diserang ya. Iya. Nah, mencelakainya itu apa? Memang kan kalau kita ketahui kan kalau jenis Gundruwo itu kan lebih ke hantu yang apa jenisnya tuh yang apa cabul ya, maaf ya. Nah, kalau gerenduk itu sama. Lebih. Jadi kalau dia memang suka, ya harus dia dapatkan gitu. Oke. Nah, kalau biasanya kan kalau Gondoruo itu kan memang tempat-tempat kadang bisa juga di daerah desa atau di kota. Nah, Gerenduk ini lebih dia di kerajaan gitu loh. Di situ. Dan juga memang saat itu kan di film itu pun Nur memang diserang kan, memang mau di apalah, dia suka lah ibarat kata di situ. Si Gerenduk ini sama Nur ini gitu loh. Cuman alhamdulillah ternyata ada sesuatu hal kan yang dia bisa membaca auzubillahiminasyaitonirrajim atau apa. Dan itu juga edukasi buat kita juga tuh, kalau misalkan kalian memang pernah atau ngelihat sosok jin, nggak usah takut, lawan aja gitu lah. Dengan kita baca-baca auzubillahiminasyaitonirrajim, paksa untuk mulut kita ini menyebut asma Allah lah, insya Allah selamat. Amin, amin, amin. Begitu juga kalau manusia yang bersifat jin ya. Ya, itu di lempar batu aja. Lempar batu aja. Dan juga di sini lebih global teh ya. Jadi saat Teteh bilang KKN itu memang di sana emang ada kerajaan gaib. Oke, aku tak pinjam dulu kan. Ada kerajaan gaib, dan kerajaan gaib itu identik dengan ular. Karena di situ ada danau ular. Oke. Jadi kan seperti tadi pembicaraan awal saya bersama Habib, bahwa saya tertarik dengan film KKN Desa Penari ini karena bukan sekedar film horor yang menampilkan hanya sekedar makhluk-makhluk seperti itu yang kita ketahui, hantu-hantu Indonesia kita tahu semua. Tapi di sini ada mistisnya atau ada sejarahnya atau napak tilasnya, dan memang kebetulan ketika Habib buka kartu ini terdapat kerajaan gaib, ya. Oke. Dan ternyata di kerajaan gaib tersebut di KKN Desa Penari dan juga ada yang menjaga, yaitu sosok ular, ada danau ular. Di sini Habib mempergunakan kartu ya memang dengan acak dengan kemampuan Habib, memang kebetulan kemampuan Habib di kartu jemaah salah satunya, dan surprise saya memang ternyata menurut kartu jemaat ini adalah kerajaan gaib dan ular di sebuah danau. Oke, next kita lanjut. Udah 2 yang terungkap. 2 apa 3 ya? 3. Oke. Nah, selanjutnya kan ketika film tersebut, ketika mereka sudah di makam, terus mereka mandi, ya, terus mereka di rumah terus menemukan penampakan kan Habib yang seperti kita ketahui. Terus salah satu teman yang rambut pendek ketika tidur itu melihat bayangan si Nur kok seperti nenek-nenek. Pasti kayak pantulan tersebut. Nah, menurut Habib, bisa nggak mungkin terjadi nih manusia nih
kita begini tuh kok tiba-tiba kok bisa jadi ada bayangan nenek-nenek atau bagaimana? Apakah matanya yang hanya melihat atau memang ada sosok kodam yang mendampingi isinya tersebut? Kalau yang Habib lihat ya, kalau itu nggak usah pakai kartu karena memang kejadian di dunia kita juga pun banyak orang yang punya memang leluhur ya, leluhur yang memang diturunkan dari buyut-buyut kita. Beliau punya khodam atau pembantu dari bangsa jin yang memang diturunkan untuk menjaga cucu-cucunya. Oke, Keturunan ya. itu. Kalau untuk Nurli, alhamdulillah dia memang dapat satu khodam yang memang ditugaskan sama mungkin kakeknya atau neneknya untuk ngejaga si Nur ini. Oh, jadi hal-hal kayak gitu mungkin aja dong. Mungkin ada, di kehidupan nyata dong. Kehidupan Ya? nyata juga ada. Oh, oke, baiklah. Jadi seperti yang teman Nur lihat kok di itunya Nur kok bayangannya malah nenek-nenek. Jadi itu udah jawaban udah terjadi ya. Nah, next lanjut kisahnya. Jadi ketika mereka di situ kan ada suatu tempat, Habib, yang dimana tempat tersebut itu kan disakralkan oleh pemimpin adat lah, kalau itu kepala desa, kalau istilah di desa-desa seperti itu, bahwa tempat tersebut tuh tempat tapak tilas. Ya, seperti kita tahu, Habib mungkin ingat ada gapura kan ya? Iya. Dan itu kan kata kepala adat jangan sampai lewat Tapak tilas itu. tapak tilas tersebut karena udah lingkungannya udah berbeda dan warga sekitar pun tidak boleh ke sana. Nah, menurut penglihatan Habib, apa sih yang membuat kok nih warga pun nggak boleh melewati batas gapura tersebut? Emang di sini nih ada tempat apa gitu loh? Sampai si para ini juga nggak boleh. Danau ular kembali. Oke, ya. Jadi memang pusat danau ularnya itu yang dibilang nggak boleh lewatin tapak tilas itu. Jadi di situ memang ada satu tempat untuk ibarat kata pemandian lah atau apa. Kalau kita lihat film kan pemandian ya. Cuma memang identik dengan ular. Oke. Jadi tadi ketika Habib ngocok lagi kartu, bahwa yang keluar adalah danau ular. Sama lagi. Ya. Lagi-lagi kerajaan goib. Jadi pusatnya di situ. Pusatnya di situ. Jadi kenapa ini kok tidak boleh kepala adat melewati sebuah adegan gapura kan? Kalau kalian yang pada nonton, ternyata memang ketika kita cocokkan atau kita ini kan bersama kartu jemat, ternyata yang keluar kerajaan goib dan danau ular. Ternyata itulah perbatasan antara lingkungan masyarakat setempat dengan kerajaan goib tersebut. Makanya ditandai oleh gapura dan tidak ada boleh satupun manusia yang memasuki kawasan itu. Istilahnya kalau dalam modernnya teritorial. Apa? Maksudnya salah ya? Wilayah. Ada yang tahu nggak? Teritorial. Apa? Nah, gitu kan? Teritorial. Oke, wilayah jadi ya. Tempat gaulnya beda. Oke. Next kita lanjut. Ternyata di film tersebut namanya anak muda. Iya. Ya, mungkin ada yang penasaran atau ada yang kasmaran di film tersebut. Ya, karena kan kalau kita lihat di film tersebut kan bagi-bagi tugas tuh. Tugas kelompok lah namanya mahasiswa ya. Ada 6 orang dibagi-bagi. Oh, kamu ini tugasnya, kamu tugas ini. Ya kan? Nah, ternyata yang 2 orang ini nih, si Bima dengan si siapa sih yang perempuan rambut pendek itu saya lupa. Siapa? Lupa saya. Si W ya kalau nggak salah ya. Pokoknya kan Bima, Anto, laki itu 3 kan? Bima, dan perempuan itu Ayu, Nur. Satu lagi yang rambut pendek itu. Si W lah pokoknya, Widuri atau Windy atau siapa lupa. Pokoknya W lah. Saya mau batuk. Minum dulu teh. Ya, jadi Widuri ke lagu. Nah, jadi kan yang namanya mahasiswa ya, mungkin ada saling menyukai. Ternyata pas tugas kelompok tersebut, ini yang satu yang perempuan yang rambut pendek ini menyukai si Bima ini ya. Nah, terjadilah tugas kelompok itu akhirnya dibagi si Bima bersama si perempuan itu. Ya kan, Habib. Nah, dia melihat si Bima itu melewati alas tadi itu
Tapak tilas tadi. Tilas, perbatasan tersebut. Ketika Bima sudah keluar dari situ, mulailah Bima itu berubah secara sikap dan secara kebiasaan juga berubah. Nah, menurut Habib, apa yang membuat si Bima ini berubah? Ada hal energi apa? Pengaruh apa? Tumbal. Yang keluar adalah kartunya tumbal. Dan rahasia. Maksudnya rahasia ini nanti Habib jelaskan ya. Maksudnya di sini kenapa tumbal? Seperti kita tahu di sini bahwa ada yang ditumbalkan nanti di situ. Nah, di sini bisa Bima atau bisa juga ya nanti mungkin teman-teman ada yang tahu. Dan di sini ada sebuah rahasia. Berarti ada sebuah kebohongan yang belum terungkap. Tapi namanya secret mungkin bisa terungkap dan bisa tidak terungkap. Tapi tetap adalah sebuah rahasia judul pertamanya. Mungkin nanti kita ulas di terakhir kali ini. Iya dong. Kita ulas semuanya. Oke. Itulah yang membuat Dimas berubah. Bima ya? Bima. Sorry guys, aku minum dulu. Mulai terjadi perubahan si Bima ya berarti ya. Nah, ketika Bima udah balik ke teman-temannya, di sini ada yang menarik nih. Si siapa tuh yang temannya yang, aduh kok tenggorokan gue gatel ya. sorry. Tolong ambil air hangat. Si temannya yang rambut pendek itu, udah mulai tuh Habib. Mungkin Habib ingat nggak? Karena terpengaruh energi. Ya dia ngeliat wanita penari dan sampai dia menari di luar rumah penginapan mereka. Ya rambut pendek itu tidak berhenti menari itu. Nah, menurut Habib, si perempuan itu yang rambut pendek itu sudah terkena energi apa? Ya mungkin gini ya, Teh. Ya tadi kita ulas kan. Yang tadi kartu tadi kita ulas, saat si Bima itu melewati tapak tilas yang tidak boleh dimasuki sama kunciannya tersebut, akhirnya tapi Bima masuk ke situ dan akhirnya sebab Bima itu masuk ke situ, entah apa yang ada di situ, karena tadi keluar secret kan, entah apa yang dilakukan Bima di situ, saat Bima balik di situ, akhirnya imbasnya ke teman-temannya. Dan mungkin memang ada tujuannya untuk ke perempuan yang rambut pendek itu. Entah apa gitu loh. Nanti bakal kita ulas di akhir segmen. Cuman ya itu mungkin yang jadi rahasianya itu loh Teh. Kenapa dari semua 6 orang itu selain Bima, berarti 5 orang ya, selain Bima kena imbasnya semua karena perbuatan Bima tersebut. Ya karena namanya suatu adab etika dilanggar kan otomatis kan reaksinya energinya kan nggak hanya satu orang aja. Karena kan memang tadi kan dibilang di situ tuh kerajaan gaib ya, kerajaan gaib yang ibarat kata disakralkan lah sama warga di situ gitu loh. Iya, betul. Gitu. Jadi memang ya energi negatif itu kena juga ke si rambut pendek itu dengan penampakan itu ya. Sampai memang banyaklah penampakan di sana gitu kan, kayak misalkan kalau dalam film ya si Nur juga lebih protektif si belakangnya itu. Terus bahkan si rambut pendek itu dia menari sampai sadar kan sama temennya itu. Lo jangan nari tengah malam, ngapain nari tengah malam gitu loh. Itu kan efek-efek dari itu. Dan juga saat Bima pulang dari hutan itu, dari kerajaan gaib itu, ada temannya bilang kan ada setiap malamnya ada desahan. Nah, ini menarik. Ya kan? Ada desahan juga kan? Ini menarik nih Habib ya. Ada desahan. Selalu dengar di kamar Bima ada desahan. Ya, desahan perempuan. Desahan perempuan. Ya kita sama ya mungkin sorry kalau kita harus ungkap di sini gitu ya, bukan maksud untuk bercerita seronok atau bagaimana, karena memang seperti sahabat tahu yang sudah pernah nonton, memang itu terjadi, ada desahan-desahan di kamar Bima dan teman-teman itu bingung nih desahan perempuan siapa. Sedangkan saat itu perempuan-perempuan yang teman-teman mereka ada di situ semua. Boleh nggak kita tahu
itu perempuan sosok apa sih? Boleh nggak? Ya kalau gini ya, maksudnya dari cerita yang kita lihat, ibarat kata begini, dari cerita yang kita ulas atau kalian yang nonton film tersebut gitu loh, dia dari akhir ceritanya akhirnya ketahuan siapa yang mendesak, ternyata Bima bermain dengan Dauh atau penunggu di sana gitu loh, perempuan penunggu di sana. Cuman memang, nah, yang dipertanyakan di sini adalah bukan sosoknya sebenarnya teh. Sosoknya kan kita udah tahu di dalam film kan, Dauh. Tapi kenapa ada namanya perjanjian untuk berhubungan intim lah ibarat kata. Karena memang kebanyakan untuk pesugihan yang Habib tahu gitu loh. Untuk salah satu pesugihan, karena mau tidak mau ya mungkin terbuka sedikit apa itu secret rahasia ya kenapa Bima ke sana, itu mungkin ada satu perjanjian sama bangsa goib di sana. Bangsa goib di sana ada perjanjian, akhirnya perjanjian tersebut salah satunya untuk berhubungan intim setiap malam. Ada yang begitu? Ada yang seperti itu teh. Ada juga kisah sebenarnya bukan di KKN ya, ini kisah pribadi Habib. Saat Habib meruqyah juga di satu daerah Jawa Barat juga ada kalau orang bilang ya maaf, ini versi mereka ya, jadi ada pesugihan Nyi Blorong ya. Nyi Blorong juga ular kan. Yes. Nah di situ kuncana itu pernah bilang apa namanya, lo siap, kalau siap sediain satu kamar khusus, ada matrasnya. Terus kalau mereka bilang ada bunga-bunganya, bunga apa namanya, bunga melati, bunga apa di situ. Nah, dan dicat hijau. Oke. Dicat hijau sama kuning. Jadi bukan hijau pekat ya, tapi hijau agak ada kuning-kuningnya sedikit. Hijau muda lah ibarat kata kalau bilang. Udah, nanti ditentuin harinya teh. Misalkan orang ini lahir hari apa, diambil hari sialnya, disuruh masuk ke situ dalam jam segini, nanti jin itu turun, datang. Nyi Blorong itu turun dan dia melakukan hubungan intim di situ. Ya kalau saya pernah nanya sama orang yang saya ruqyah itu saat dia tobat, yang dia lihat jin tersebut memang sosoknya cantiknya nauzubillah min dzalik. Ibarat kata bukan sosok ibarat kata yang kita tahu Blorong ini adalah setengah manusia setengah ular gitu kan. Cuman yang dia lihat, yang dia rasakan ya berhubungan intim sama perempuan gitu loh. Dan saat selesai berhubungan intim, jin tersebut hilang atau kembali, di situ ada sisik-sisik ular tapi emas. Karena pesugihan ya. Pesugihan. Jadi ini lepas lah pesugihan. tuh sisik-sisik itu ya. Sisik-sisik itu lepas, akhirnya sisik emas itu, nah itu yang dia jual. Oke. Kayak itu. Nah di sini mungkin ini agak sedikit meleset sedikit karena memang kurang lebihnya hampir sama kan. Itu ketika dia melakukan hubungan intim, apakah memang itu ada pernikahan atau sekedar perjanjian? Oh, perjanjian aja deh. Oh, perjanjian belum tentu pernikahan. Beda. Kalau pernikahan antara manusia dan jin itu memang sah. Kalau ini kan pesugihan. Berarti dalam kurun waktu yang ditentukan. Yang ditentukan dan ada tumbalnya. Oke. Ada sesuatu hal yang ibaratnya take a gift lah. Gue ngasih lo, ya lo harus ngasih gue. Entah itu anaknya, entah itu saudaranya, entah itu ibarat kata ibunya atau bapaknya. Entah itu nyawa dia sendiri. Itu nyawa. Nah kalau nyawanya sendiri itu otomatis pasti karena dia menjual jiwanya dia. Udah start aja dia udah kehilangan jiwanya. Udah pasti kena gitu loh. Nah begitu juga di desa KKN desa penari ini yang dilihat dari Bima itu ke situ, mungkin ada perjanjian di situ. Perjanjian di situ akhirnya dimanipulasi oleh jin tersebut atau siluman tersebut untuk berzina atau berhubungan intim di situ. Oke. Karena kalau saya baca, bukan baca dari KKN ya, saya pernah baca yang saya tahu dan saya ulas dalam artikel-artikel. Oh ternyata di desa yang disebutkan itu, kita belum sebut dulu ya, yang aslinya di daerah tersebut memang ada satu tempat petilasan yang memang ibarat kata sama sejarahnya dengan KKN ini,
dan memang kerajaan yang saya lihat itu kerajaan ular, dan memang banyak orang-orang ngomong seperti itu deh. Ada perjanjian untuk berhubungan intim di situ. Kalau menurut Habib gini deh, dari semua cerita KKN itu, dan saya ulas juga di situ, ibarat kata saya ulas di situ dengan kartu Jumat juga, dan saya baca artikel-artikel dan saya compare semua artikel tersebut. Nah, kalau menurut saya, nggak tahu menurut Teteh, nanti Teteh bisa itu, menurut saya yang dikatakan kota B itu adalah Banyuwangi. Karena disebutkan di situ Jawa Timur. Karena yang terkenal sejarah spiritualnya di Jawa Timur itu ada dua, Bondowoso dan Banyuwangi. Yang sangat kental. Kenal. Cuman kalau Bondowoso ini, saya juga punya saudara di Bondowoso, terkenal dengan memang ilmu santetnya. Kalau Bondowoso. Tapi kalau Banyuwangi, ada satu tempat di Banyuwangi, ada hutan-hutan di situ, dan di situ punya tapak tilas yang begitu banyak. Di Banyuwangi. Tapi nggak tahu kalau menurut Teteh gimana? Kerajaan-kerajaan seperti itu ya. Kerajaan gaib. Tapi kalau aku di sini membenarkan, karena memang yang kalau kita tahu tuh justru yang aku sering dengar tuh Banyuwangi. Aku lebih tertarik dengan Banyuwangi karena memang kalau yang aku dengar justru maaf ya, maksudnya banyak ilmu-ilmu itu yang kurang lebihnya yang ilmu-ilmu menyeramkan itu di Banyuwangi. Masih kental sekali, adabnya tuh masih kental sekali di situ. Kalau menurut aku sih, Habib, itu di daerah Banyuwangi ya. Banyuwangi. Nah, di kotanya Banyuwangi. Nah, di Banyuwangi ternyata ada 3 hutan di situ, atau yang disebut alas, yang terkenal dengan kespiritualannya atau keangkerannya di situ. Yang pertama adalah Alas Purwo. Kedua ada Alas Gumitir. Yang ketiga ada Alas Dadapan. Nah, banyak orang yang berasumsi antara 3 itu mana nih dalam cerita KKN penari ini gitu lah. Kalau menurut saya ada 2. Antara Alas Gumitir dan Alas Dadapan. Karena yang saya baca, saya compare dengan, saya bertanya sama orang sana, saya bertanya dengan saya baca dengan artikel di Alas Gumitir ini Teh, di situ ada cerita tentang Putri Damarwulan. Yang namanya Putri Damarwulan, dan dia punya tarian yaitu tarian Semblang. Yang memang sejarahnya orang yang ditunjuk untuk menari ini, dia menari sampai non-stop 3 hari sampai bahkan 3 bulan nggak sadar, dia terus nari di situ. Itu sejarah di desa Gumitir. Itu menurut saya ya. Nggak tahu kalau menurut yang lain, it's okay gitu loh. Itu yang saya baca dengan saya ulas gitu loh di desa Gumitir. Nah, di sini kalau kita lihat di desa KKN ini Teh, itu kan ada tapak tilas dan ada seorang, kalau dibilang apa tadi, putrinya itu namanya Dauh ya. Dauh. Nah, itu gelar. Dauh itu kan gelar. Maksudnya Dauh itu yang diberikan bukan putri aslinya Teh. Ternyata di KKN ini tidak disebutkan siapa penguasa dari tapak tilas tersebut. Cuman dilihatkan adalah Dauh. Kalau saya compare Dauh itu adalah sebutan untuk orang yang ditunjuk untuk sebagai penari tadi. Iya. Berarti kalau dari sosok bintang utamanya, kalau kita mau tarik benar-benar dari segi sejarah, sebenarnya tuh bukan si Dauh tersebut atau si sosok perempuan yang penari seperti di film itu bukan. Ibaratnya gini ya, seperti Bunda Ratu Pantai Selatan dengan Nyi Doro. Nah, jadi ada sisi baik, ada sisi buruk, atau misalkan ada yin dan yang lah ibarat kata. Betul. Ada yin dan yang. Dari situ juga kalau saya dalam lihat sejarah
dari desa KKN ini. Kalau untuk spiritualnya, saya di tempat itu adalah Nawang Wulan. Mungkin di situ diseliwirkan memang ada sejarah tentang Damar Wulan di situ. Cuman itu kan tidak diangkat di situ. Dan saya kalau untuk saya di mana kejadian itu adalah di Alas Gumitir. Menurut Ibarat kata Habib, 60-40% lah. 60% itu di Alas Gumitir, 40% itu di Alas Dadapan. Karena di Alas Dadapan ini pun ada satu wihara atau satu ibarat kata satu petilasan. Dan di situ petilasan Eyang Macan Putih. tapi memang Di Dadapan itu. berhubungan Nah, antara Gumitir sama apa? Dadapan. Dadapan Dan berhubungan. memang nggak terlalu jauh sih. Kalau yang saya rasa itu Gimana menurut pandangan spiritualnya TVN ini? Mas kalau Yura? menurut aku bukan perbatasan sih kalau menurut ini ya menurut pendapat aku tuh perbatasan antara Gumitir dan apa tadi Dadapan. Jadi bukan hanya sekedar misalnya kan ini kan wilayah ya teritorial. Jadi bukan di depan banget gitu loh, tapi justru antara perbatasan itu gitu loh. Karena memang ada masing-masing kerajaan juga nih antara Gumitir dan Dadapan gitu ya. Cuma saling berkaitan gitu loh. Walaupun teritorial berbeda, tapi mereka nih saling berkaitan. Tapi si bintang utamanya, nah tetap yang jin-jinnya itu memang yang ditugaskan untuk sebagai pasukan-pasukan untuk yang berada di lingkungan teritorial tersebut. Kalau menurut aku di tengah-tengah situ sih kalau menurut aku. Menarik ya. Kalau Menarik, menurut aku menarik. di tengah-tengah itu jadi. Nah, kalau gimana menurut pendengar kita nih? Nah, Ya kan? Kalau ada itu bisa komen ya di di channel YouTube siapa? Feni Rama. Berat Gitu ya. deh. Karena memang kita ibarat kata begini teh. Kenapa berat? Karena kita mengulas yang di sana. Ya. Bukan karena bukan karena videonya atau filmnya atau ceritanya, cuma kita mau compare nih, apakah memang ini ibaratnya kan juga banyak teh dari cerita ini tuh ada yang bilang fiktif, ada yang bilang fakta. Cuman kalau saya nggak berani ngomong itu fiktif atau fakta, kita compare aja yang sebenarnya apa yang memang ada nggak sih sebenarnya sejarah yang diulas di KKN ini di yang sebenarnya tempat tersebut gitu loh. Ada karena di sana juga ada terdapat candi. Nah, berarti kan kita compare di sana. Makanya mungkin TV ini capek ya. Capek banget gitu loh. Cuman kesimpulannya dari kita ulas ini adalah banyak pesan moralnya juga sebenarnya di KKN ini banyak pesan moralnya juga. Salah satunya adalah di tempat-tempat yang disakralkan sama orang atau penduduk sana jangan pernah menyeleweng. Kalau misalkan nggak boleh ibarat kata nggak boleh melebihi batas itu ya jangan melebihi batas itu gitu loh. Itu satu, karena mau dimanapun tempat kita, mau itu goib atau tempat kita sendiri aja lah. Misalkan kita punya rumah, tiba-tiba oh jangan masuk sini nih, tiba-tiba teman kita atau orang lain masuk, kita marah nggak? Marah dong. Misalkan tempat teteh nih dimasukin orang yang nggak kenal, marah nggak? Iya. Itu Tapi apa? sebenarnya gini, maaf saya potong. Ketika makhluk goib itu ada menginginkan sesuatu gitu ya, menunjuk kepada sesuatu, kamu saya tunjuk untuk menjadi sebagai penerus entah itu penerus penari atau bagaimana, kembali kepada manusia tersebut kalau menurut saya, karena seburuk-buruknya manusia gitu ya, saya pasti ada hati nurani kecil, kembali itu kepada pilihan dia gitu loh. Apakah kamu ingin mengikuti ajakan dia atau kamu memang kembali kepada hakikat diri kita gitu loh. Nah, kalau menurut aku sebenarnya dalam endingnya itu tetap ditawarkan mau ikut saya si makhluk tersebut atau kamu kembali kepada hakikat diri kamu gitu. Jadi sebenarnya balik lagi gitu ya. Jadi sebenarnya kalau menurut saya di sini nggak 100% salah dari makhluk tersebut karena dia harus kembali memilih gitu loh.
endingnya kamu mau di mana gitu. Kalau kamu memilih makhluk tersebut, oke, kamu melepaskan konsekuensi ini. Tapi kalau kamu ingin kembali ke hakikat diri, silakan. Jadi kembali ditentukan oleh keimanan. Nah, si bintang utama ini mengetahui itu semua, cuma memang kenapa dibiarkan? Karena memang dibiarkan jin-jin tersebut di situ karena memang untuk menguji manusia kembali. Karena mereka tuh tahu, si bintang utama ini tahu gitu loh, bahwa kelemahan manusia itu apa sih? Oh ya rakus, oh ya ego. Dan dia bermain di situ gitu loh. Padahal mudah aja yang bintang utama ini untuk membereskan itu semua. Tapi juga karena malu juga kan, dia melakukan. Nah, karena malu dan karena tadi itu dia ego dan seperti itu. Nah itu maksudnya kan kesimpulan untuk mungkin beliau datang. Beliau datang. Jadi pesan moral di sini adalah jaga situs leluhur. Ya. Jangan pernah, ibarat kata, jangan pernah ibarat kata susumbar ya namanya, untuk ibarat kata perkataan yang jelek atau apa, sesuatu hal yang di luar konsep itulah intinya. Hormati juga karena beliau pun goib pun juga punya adab dan etika juga. Kita sebagai manusia yang sempurna ya diciptakan oleh Allah, itu adalah ciptaan yang sempurna, saling menghormati aja sih sebenarnya dalam pesan moral di KKN Desa Penari itu gitu loh. Gimana Teh? Ada komunikasi? Ada. Karena gini loh, si bintang utamanya tersebut pun ada perjanjian dengan si negatif itu, kayak si Dau atau si Bawar Wudi apa sih namanya itu ya? Itu ada perjanjian gitu loh, bahwa secara teritorial ketika bintang utama itu di situ dan mereka juga ingin mempunyai sebuah lokasi dan itu diizinkan, tapi ada perjanjian juga di situ. Tapi selama si manusia tersebut memilih hakikat dirinya, maka kata bintang utama tersebut lepaskan dia gitu loh. Tapi bila mana ketika manusia itu memilih hakikat dirinya kembali kepada kesejahteraan dirinya dan si makhluk yang negatif ini tetap memaksa, nah barulah si bintang utama ini keluar gitu loh. Jadi kembali tetap ujian itu akan terjadi gitu loh antara si perjanjian dengan bintang tamu tersebut dengan makhluk yang negatif tersebut. Jadi memang ada perjanjian. Bila mana ini si manusia ini tidak mau kembali kepada hakikatnya, maka siaplah engkau menjadi budak di situ gitu loh. Tapi bukan budak di bintang utama tersebut. Di negatif tersebut kan? Iya seperti itu. Kalau yang saya rasa sih seperti itu gitu loh. Iya bagus juga ini. Ini pesan moral Masya Allah juga ya. Iya. Di Desa Penari ini. Jadi kalau yang belum nonton. Mudah-mudahan juga kita dapat promo juga ya. Iya. Ada interaksi lagi Teh. Apa? Benar, selendangnya ungu. Ungunya tuh kayak mau apa ya? Ungu apa ya? Bukan tua ya, tapi ungunya ungu muda, soft gitu, tapi cantik banget ungunya. Selendangnya ungu, rambutnya segini. Itu siapanya Teh? Si Dauhnya atau bintang utama? Bukan si Dau, itu bintang utamanya. Ya. Rambut hitam gitu kan, lurus gitu, cantik gitu kan. Terus mahkotanya tuh simple, kecil gitu ya, tapi memang ada batu di ujungnya yang aku rasain ya seperti itu. Di ujung mahkota? Yes. Jadi para pendengar, ini deskripsi bintang utama sebenarnya yang ada di cerita KKN Desa Penari tersebut. Jadi yang selendangnya itu warnanya ungu muda, soft, terus dia rambutnya semana? Sepinggang, warna hitam kelam, kulitnya kuning langsat. Kulitnya kuning langsat, dia pakai mahkota. Pakai mahkota di ujungnya ada batu, ya. Terus
Ada di sininya nih emas. Ikat. Ikat emas. Ya. Wajahnya oval gitu, kayak love gitu, cantik banget wajahnya gitu. Kamu nggak akan sanggup melihat saya. Dia nggak akan sanggup manusia ngeliat dia gitu. Jadi kalau kita lihat di misalnya di KKN itu penampilannya siapa namanya si daunnya itu katanya cantik. Ketika melihat yang bintang utamanya itu ya, sebenarnya sejatinya itu bukan ini harus dikelirkan, bukan si daun tersebut yang jadi penunggu di situ. Bintang utamanya disebut ratu yang benar-benar menguasai kawasan tersebut itu adalah beliau berkata, kamu tidak akan sanggup melihat saya. Karena kecantikannya wah, kecantikannya biasa. Dan dia tidak negatif. Iya, dia positif memang. Karena tadi kan Teteh bilang ada perjanjian kan, ada wilayah negatifnya, ada dan masih ada candi. Ada positifnya di situ. Di candinya tuh di pemikiran apa? Gumitir. Alas apa? Gumitir. Ya. Candinya ada di situ. Oh, ini lebih jauh lagi nih, Masya Allah. Ada di situ candinya. Mungkin kalau Pak Sutradara mau ngecek silakan. Mungkin ada orang spiritualnya mau datang, silakan dicek untuk KKN kedua ya. Atau mungkin nanti ada sponsor yang misalkan kita bisa penelusuran ke sana. Oh, boleh banget untuk membuktikan omongan kita benar atau enggak. Jadi saya bilang bahwa di Gumitir itu ada candi yang tidak terlihat, tapi bila mana ada orang spiritual melihat atau mungkin bisa kita dari segi kita bisa buka gerbang lah intinya, gerbang ke sana, dan dari pihak manapun bisa ke sana, monggo aja. Jadi situ ada sebuah candi. Nah, di situ adalah tempat dari bintang utama tersebut. Masya Allah. Bisa disebutkan bintang utama namanya apa? Gimana? Habib aja yang sebut. Habib kayaknya tahu kok. Jadi gitu. Habib yang sebut. Siapa Habib? Kalau saya sih yakin Nawang Wulan. Siapa? Putri Nawang Wulan. Nyimas Nawang Wulan di situ. Memang cerita di situ diambil dari tempatnya Nawang Wulan. Cuma Nawang Wulannya ini memang tidak diekspos banget. Jadi yang diekspos adalah sisi negatifnya di situ. Karena kita lihat itu, nah di sini kan alhamdulillah TV ini juga mendapatkan penglihatan lah visual untuk mendeskripsikan ternyata begini bahwa Dewi Nawang Wulan itu seperti ini dan di situ ada candinya. Makanya kalau yang belum nonton, saya lagi nonton film ini karena sangat bagus banget dan banyak pesan moralnya juga. Jangan ambil jeleknya, cuman ambil dari pesan moralnya tersebut yang sangat bagus. Karena intinya kita harus tetap menselaraskan antara diri kita dan spiritual kita dalam jalur leluhur kita. Bukan begitu, Teh? Betul. Jadi mungkin begitu ya, Teh? Iya. Jadi sih pesan saya sih nih untuk Pak Sutradara dan Pak Produser untuk KKN kedua, tampilkan sosok bintang utamanya gitu. Ya. Karena sosok bintang utamanya menurut saya bukan Dawu itulah. Bukan. Tapi sosok yang tadi Habib bilang, Dewi Nawang Wulan. Jadi begitu aja. Jangan lupa subscribe, share, like, and comment YouTube kita yaitu Feni Rama, agar kita juga bisa lebih semangat lagi untuk mengulas tentang sesuatu di spiritual di dalam dunia kehidupan kita, tentang sejarah leluhur, dan juga kita bisa ada juga explore ya, Teh? Ada dong. Ada explore juga, makanya jangan lupa share, like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.